Ya semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita hari ini dengan Pak Iwan Jaya, rancangan infrastruktur business driven untuk mata kuliah infrastruktur IT. Ya. Oke, jadi kita lihat rancangan infrastruktur business driven. Di sini kalau kita lihat sebuah pendekatan berbasis manajemen nilai untuk membangun infrastruktur TIK harus melalui fase awal, analisis awal, terus kemudian fase perancangan dan implementasi, dan akhirnya fase pasca implementasi. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ada tahapannya ya, tahapan analisis awal. Analisis awal, kemudian perancangan ini ya, analisis ya, analisis, terus perancang itu desain. Ini enggak, habis analisis desain, habis desain dia implementasi. Ini implementasinya fase berikutnya, fase post implementation, pasca implementasi. Nah ini customernya, order external stakeholder, jadi customer dan order external stakeholder. Nah ini apa namanya, rancangan infrastruktur driven ya. Jadi pendekatannya berbasis manajemen ya, manajemen nilai. Nah, berikutnya kita lihat fase analisis. Fase ini memfasilitasi pemahaman akan perusahaan dan industri yang dimasukinya, untuk dimana infrastruktur TIK sedang diimplementasikan, yang berdampak pada pengaturan tahapan untuk integrasi infrastruktur TIK dengan strategi bisnis organisasi. Nah, jadi ini fase analisis ya. Maka kita lihat apa namanya, output utama dari fase analisis ini kalau dilihat, pertama riset meluas mengenai organisasi dan para pesaing. Nah, di sini ada organisasi atau perusahaan dan para pesaingnya yang mana? Output dari analisis ya. Nah, terus daftar tujuan yang dimungkinkan oleh TIK. Daftar tujuan yang dimungkinkan oleh TIK, ICT enable, dan terakhir analisis kesenjangan. Nah, jadi ada 3 output dari analisis ini kalau kita lihat. Meriset berarti meneliti ya, meneliti perusahaan itu bagaimana perusahaan itu dan pesaingnya bagaimana. Ada nggak ini pesaing kita ini setelah dilakukan apa namanya, TIK-nya, teknologi informasi dan komunikasi ya. Daftar tujuan yang dimungkinkan oleh TIK, ICT enable. Jadi tujuannya itu untuk ICT enable, teknologi informasi dan komunikasi ya. Jadi apa namanya, bisa ada ya. Dan analisis kesenjangan. Nah, ada nggak kesenjangan ya, kesenjangan di perusahaan berarti ya, kesenjangan. Kenapa? Karena kalau kita lihat memfasilitasi pemahaman ya akan perusahaan. Jadi fase ini kita memfasilitasi perusahaan itu paham nggak tentang apa namanya, TIK, teknologi informasi dan komunikasinya ini, tentang IT itunya. Nah, outputnya tadi yang diharapkan tadi 3, perusahaan kita itu bagaimana terhadap IT-nya, terus para pesaingnya bagaimana, terus dimungkinkan nggak ini apa namanya, TIK ini bisa dipakai ya di perusahaan yang kita ini ya. Terus
analisis kesenjangan. Nah, berarti kesenjangan ini ada gap antara organisasi yang kita tempati atau perusahaan terhadap IT yang kita bangun. Paham nggak mereka itu loh? Terus berikutnya fase perancangan. Selama fase ini semua informasi yang dikumpulkan selama fase analisis ditinjau ulang sekali lagi. Jadi yang fase analisis ini akan ditinjau ulang sekali lagi, serta penyelarasan dengan strategi organisasi dikonfirmasikan. Berarti fase perancangan ini kita merancang jadi perusahaan ini butuh apa sih? Yang dari tadi pesaingnya kita gimana? Pesaing kita. Terus organisasi ini gimana? Nah, kita rancang organisasi ini butuh apa nih? Misal perusahaan yang bergerak di bidang pengiriman barang, ekspedisi, ya berarti kita lihat perusahaan kita terhadap TIK ini dan para pesaing kita ini dia udah menggunakan teknologi apa. Nah, misalnya fasilitas pengantaran 24 jam, delivery 24 jam. Nah, berarti organisasi kita ini kita analisa terhadap pesaing-pesaing kita ada nggak ininya di perancangan ini. Karena kita tinjau ulang dari fase analisis, ternyata ya kita belum ada pengiriman 24 jam ya. Jadi beda ya. Nah, maka di sini fase ini semua informasi yang dikumpulkan selama fase analisis ditinjau ulang lagi, serta penyelarasan dengan strategi organisasi dikonfirmasikan. Maksudnya organisasi kita sama nggak ininya sama pesaing itu, minimal sama atau di atas pesaing ya. Terus proses bisnis yang membutuhkan inovasi atau peningkatan akan dimodelkan selama tahap ini, dan kesenjangan akan diidentifikasi antara proses-proses yang ada sekarang dengan proses yang mengalami perubahan saat proyek diimplementasikan. Nah, kita lihat di sini proses bisnis yang membutuhkan inovasi. Ya tadi bahwa kalau kita mengadakan pengiriman barang biasanya kan berinovasi, ada yang delivery-nya hanya siang aja, dan ada pengiriman 24 jam ya. Karena dokumen-dokumen yang penting, berarti kan dibutuhkan inovasi ya. Bagaimana kita kalau customer kita yang butuh 24 jam itu, apa sebelum kita kirim kita telepon dulu bahwa Bapak kita akan mengantarkan dokumen ke Bapak jam 1 malam ini, Bapak segera tunggu misalnya di rumah ya, jangan kemana-mana, nanti saya dan petugas akan datang gitu. Jadi inovasi ya. Jadi bisa pengiriman 24 jam. Kenapa? Karena dokumennya penting ya. Pagi-pagi udah dipakai untuk rapat atau apa itu. Atau peningkatan akan dimodelkan selama tahap ini. Jadi peningkatannya apa nih? Sama. Kalau kita kirim-kirim doang, kita butuh aplikasinya, misalnya posisi tracking dari barang yang kita kirim. Jadi barang yang kita kirim itu di mana posisinya. Jadi customer kita tahu posisinya misalnya dari Aceh ke Bekasi. Nah, berarti kita tracking itu barangnya udah di mana, apa udah nyebrang di pelabuhan, apa masih di pelabuhan atau masih di perjalanan. Biasanya pakai teknologi GPS ya. Dan kesenjangan akan diidentifikasi antara proses-proses yang ada sekarang dengan proses-proses yang mengalami perubahan. Nah, di sini ada gap. Jadi yang misalnya kayak tadi antara
misalnya kita dengan teknologi itu kita bisa mengantar dalam 24 jam, waktu 24 jam pengiriman, tapi pada saat tidak ada teknologi yang yang terbaru, yang terupdate, ternyata kita belum bisa mengirim barang untuk 24 jam ya. Nah, jadi pengiriman barang juga, nah waktu kita tracking mereka udah berada di mana, kita bisa memastikan bahwa barang itu 1 kali 24 jam bisa terkirim gitu. Terus mengalami perubahan saat proyek ini diimplementasikan. Nah ini juga nih, kalau udah diimplementasikan, kadang-kadang di lapangan itu berbeda. Kenapa? Karena ternyata pelanggannya pengen A, B, C, D, E, atau stakeholdernya yang kita buat aplikasinya, tadinya aplikasi tersebut misalnya sampai di penjualan barang ya, atau pengiriman barang, ternyata pada saat diimplementasikan minta lebih ya, siapa yang ngirim barangnya gitu, terus udah ada pajaknya apa enggak, terus pada saat pengiriman barang tuh biasanya ada misalnya jaminan. Jadi kita menambahkan lagi kan, biasanya jaminan perusahaan bahwa barang atau sesuatu yang dikirim ini ya sampai ya itu ganti rugi juga ya berapa. Nah, berarti aplikasi kita itu melengkapi ya tentang jaminan bahwa barangnya datang, berapa persen di charge-nya ya, asuransi ininya. Nah, ada tambahan ya ininya. Nah, makanya butuh inovasi. Terus sejumlah diagram dan model rancangan harus dibuat selama tahap ini. Rencana pengukuran termasuk target sasarannya harus ditetapkan. Jadi selama sejumlah diagram dan model rancangan harus dibuat selama tahap ini. Rencana pengukuran termasuk target sasarannya harus ditetapkan. Jadi fase perancangan ini ya ini ada diagram gitu kan, dan model rancangannya ini yang dibuat ya selama model rancangan. Terus ada berikutnya fase implementasi. Sebagai bagian dari fase ini, survei lokasi site dilakukan. Ini termasuk berbagai isu lingkungan, kekuatan, dan perangkat keras lainnya. Nah kalau kita lihat, jadi fase implementasi ini dilihat di sini adalah survei lokasi ya. Kita ngelakuin survei lokasi, terus isu lingkungannya kayak gimana, bisa nggak dipakai ya. Misalnya kita mau buat apa nih, yang ada hubungan sama lingkungan, pengiriman barang ya, lingkungan yang dikirim itu aman nggak, lokasi yang kita akan kirim itu untuk implementasi dari aplikasi kita ya, menggunakan mobile ya. Jadi di lapangan itu aman nggak lingkungannya. Nah, masuk kekuatan di sini pada saat fase implementasi ini ternyata di lapangan ini bisa mendukung atau support ya. Support itu dalam artian aman ya. Jadi tidak ada kalau kita pengiriman 24 jam aman dalam artian tidak ada kejadian kriminal ya, tindak kriminal. Jadi mengirim barang atau paket atau apapun namanya itu bisa aman. Dan perangkat keras lainnya. Nah, jadi ini fase implementasi. Jadi setelah kita buat, kita rancang gitu kan aplikasinya. Nah, di lapangan itu aman lingkungannya, terus
bisa dipakai ya. Terus lingkungannya ini ada nggak, misalnya kalau yang pengiriman itu kan butuhnya ini untuk mengirim barang itu mencari alamat, berarti mobilenya itu operator seluler di area tersebut aktif ya. Nah ini supaya bisa mencari menggunakan map ya, mapnya, jadi alamatnya di mana. Ya perangkat keras lainnya ya seperti mobile atau hub atau wifi ini ya. Saat area instalasi telah dikonfirmasi siap, jadi kalau area instalasinya sudah siap, infrastruktur dipasang dan diuji kelayakannya. Nah jadi kalau kita sistem pengiriman barang kan misalnya untuk men-tracking barang yang udah posisi di mana, berarti instalasi dari aplikasi pengiriman tersebut kita pasang di karyawan yang mengirim barang ya. Karyawan yang mengirim barang nanti biar tahu, atau GPS pengirim barang yang tersebut di handphonenya kita bisa lacak ya. Kita buat aplikasi untuk melacak keberadaan karyawan-karyawan kita yang mengirim barang. Jadi aplikasinya ya melacak si karyawan kita yang mengirim barang tersebut. Infrastruktur dipasang dan diuji kelayakannya ya, itu salah satunya. Serta segera dilanjutkan dengan instalasi perangkat lunak. Ya berarti softwarenya ya kita buat ya, yang diharuskan untuk mendukung aplikasi. Jadi softwarenya, jaringannya begitu harus kita siapkan itunya. Nah ini untuk instalasi area ya. Terus instalasi perangkat keras dan perangkat lunak selanjutnya akan bergeser pada pengujian secara formal. Infrastruktur akhirnya siap untuk resmi dijalankan. Nah jadi kita uji coba misalnya trial 1 hari atau 2 hari atau seminggu, biasa sehari 2 hari kita trial uji coba mengirim barang. Nah ini kita uji mengirim kemana, misalnya dari kiriman dari Aceh ke Bekasi. Nah kalau kita lihat pengujian ini kita lihat aplikasinya baik di kantor. Jadi kalau di kantor kan men-trackingnya itu ini udah posisi di mana barangnya, misalnya udah di Merak begitu barangnya, berarti kita tracking kan udah di Merak. Di Merak Bekasi itu berapa jam ya, nah kita harus tahu juga bahwa ada macet, biasanya macet yang ininya di daerah-daerah Grogol atau daerah Jakarta, prediksi kita berapa, kecuali barangnya malam hari mungkin nggak terlalu macet ya datang. Nah jadi pas di Bekasi sampai jam berapa ya. Nah kita bisa menguji, kita analisa, berarti yang terdekat lah dari Merak ke Bekasi misalnya 5 jam. 5 jam. Nah dari Bekasi ke customer itu berapa jam. Nah kita bisa menghitung, jadi dalam 1 kali 24 jam berapa pengiriman yang akan kita jalani ya barang-barangnya. Nah pengujian ini kita lihat secara resmi bahwa perangkat yang kita uji itu jalan apa enggak. Misal men-tracking pengiriman barang selama 1 kali 24 jam. Pertama untuk pencarian alamatnya apakah berhasil. Ternyata berhasil. Terus estimasi waktu berhasil enggak, misal benar enggak dia bisa 1 kali 24 jam. Terus aplikasi yang kita kasih ke stakeholder kita atau ke pelanggan kita, apakah valid mengkoreksi bahwa barangnya sudah di Merak nih begitu ya. Berarti dia bisa prediksi bahwa dari sini ke Merak 4 jam. Nah terus sampai ke rumah berarti 1 jam, berarti 5 jam. Ini yang kita harus uji coba. Jadi pengujiannya itu secara formal
benar nggak? Jadi berapa lagi lah implementasi yang ini ya. Terus perangkat lunak yang kita kasih ke pelanggan kita, apakah berupa maps begitu atau berupa apa, notifikasi begitu, oh barang udah di mana. Nah itu kita lihat juga tampil nggak di customer kita atau di stakeholder kita bahwa barangnya udah sampai di mana, apakah berupa notifikasi atau berupa maps atau apa. Nah itu harus kita coba juga kevalidan datanya, mau valid nggak datanya kalau dia udah di Merak. Jangan-jangan waktu kita kasih notifikasi di Merak ternyata barang udah sampai di Bekasi ya. Jadi notifikasi kita itu nggak real time, itunya. Nah kalau udah kita uji coba, ini pengujiannya udah selesai semua. Jadi infrastruktur siap untuk resmi dijalankan. Nah infrastruktur yang IT-nya, perangkat lunaknya berarti udah siap dijalankan. Nah inilah fase implementasi ya. Berikutnya ada fase pasca implementasi. Setelah kita implementasi, ini apa yang harus kita lakukan? Fase ini pada dasarnya berkaitan dengan pengukuran proyek saat masih dalam produksi untuk memastikan bahwa segala sesuatu berjalan sesuai dengan yang dijanjikan, serta membuat perubahan yang secukupnya saat dibutuhkan. Perubahan dapat berupa merekomendasikan sebuah proyek baru untuk melayani kebutuhan organisasi atau pelanggan, atau memodifikasi yang sudah ada. Nah kita lihat tadi bahwa pada saat kita misalnya buat contohnya tadi pengiriman barang itu kan kita lihat pada saat pasca implementasi, ini fasenya kan kita lihat, kita ukur yang di sini ukur. Fase ini dasarnya berkaitan dengan pengukuran proyek. Jadi proyek kita tuh kita ukur saat masih dalam produksi, berarti jalan ya, running ya. Kita pastikan bahwa segala sesuatu berjalan sesuai dengan yang dijanjikan. Ya tadi kalau kita pengiriman 1 kali 24 jam, benar nggak data itu atau dokumen itu bisa sampai 1 kali 24 jam? Atau berapa hari yang kita janjikan? Misal pengirimannya 3 hari, nah berarti 3 hari itu udah harus sampai ke customer ya. Kalau kurang lebih baik ya. Nah, serta perubahannya secukupnya saat dibutuhkan. Nah, kalau memang kita butuh, apalagi ya selain notifikasi, biasanya waktu pengiriman ke stakeholder, misalnya asuransi ya, ganti rugi kalau hilang atau apa itu. Nah, itu berarti kita harus melakukan perubahan. Nah, perubahannya ini kalau kita lihat dapat berupa merekomendasikan sebuah proyek baru untuk melayani kebutuhan organisasi atau perusahaan atau pelanggan, atau memodifikasi yang sudah ada. Nah jadi yang perangkat lunak yang kita buat tadi bisa kita modifikasi atau kita buat proyek baru ya. Itu nanti kita lihat tingkat kesulitannya. Inilah fase pasca implementasi. Ada pertanyaan rekan-rekan sekalian? Bagaimana jaringan, masih connect? Belum, Pak. Berarti kalau belum paham ya, mudah-mudahan. Oke, berikutnya yang tadi kita setelah rancangan infrastruktur atau business driven. Nah sekarang kita masuk ke infrastruktur TIK. Infrastruktur TIK-nya kita lihat, bisnis membutuhkan infrastruktur TIK untuk beroperasi, tapi penting untuk mengetahui apa yang benar-benar harus disertakan dalam infrastruktur tersebut. Ya jadi kita harus tahu bahwa bisnis itu kan butuh infrastruktur TIK ya. Tapi penting untuk mengetahui apa yang benar-benar harus disertakan dalam infrastruktur tersebut. Nah kita lihat juga misalnya kayak pengiriman barang, otomatis kalau pengiriman barang tersebut yang dibutuhkan oleh
pada saat menjalankan aplikasinya, misalnya mobile itu kan berarti HP kan cukup ya, nggak perlulah laptop ya. Kenapa? Karena yang urgent banget itu yang benar-benar harus disertakan dalam infrastrukturnya HP untuk si pengirim barangnya ya, HP sama kartu SIM cardnya gitu kan. Nah terus aplikasi Androidnya yang memang benar-benar ininya ya, terus sama APK yang kita buat ya atau kita rancang itunya. Jadi si ngirim barang itu ada atau delivery itu nggak perlu tablet ya, tab, nggak perlu tab ya, kegedean tab ya. Nggak perlu juga laptop ya, dia cukup HP ya. Oke, nah ini untuk bisnis atau usaha membutuhkan infrastruktur. Ya, berarti perangkat kerasnya yang benar-benar ya apa. Jadi harus kita pilah-pilah juga ya. Manajer harus mengetahui kapan dan bagaimana untuk membangun infrastruktur, sehingga diperlukan fokus pada business driven yang tinggi, suatu hal yang menjangkau keseluruhan organisasi. Nah kita lihat, jadi pimpinan itu harus tahu ya kapan katanya dan bagaimana membangun infrastruktur. Nah sehingga diperlukan fokus pada business driven yang tinggi, suatu hal yang menjangkau keseluruhan organisasi. Nah, kita lihat bahwa atasan itu para manajemen harus tahu kapan ya. Nah jadi momennya kan sekarang itu kalau lagi masa pandemi begini yang banyak online, di mana orang-orang keluar rumah dibatasin atau masa-masa PPKM. Nah berarti bisnis kita untuk pengiriman ini harus benar-benar ini ya momennya, kapannya ini ya berarti segera mungkin. Kenapa orang harus ke mall belanja atau ke pasar. Nah mereka kan mendingan beli dan ada jasa pengirimannya gitu. Nah jadi udah waktunya ya kapan dan bagaimana. Nah, bagaimananya ini ya berarti membangun si infrastruktur ini. Ya kalau bagaimana membangun infrastruktur berarti terkait dengan ini perusahaan ini kan kalau ada orang komputernya berarti orang IT-nya. Kalau nggak ada orang komputer berarti ambil pihak ketiga untuk develop infrastruktur TI-nya. Nanti perusahaan hanya end usernya aja ya, jadi pemakai akhirnya end usernya. Ini. Terus bagian yang sering terlewatkan adalah pemahaman akan teknologi mana yang tepat untuk diimplementasikan, serta kapan untuk mengimplementasikan untuk mencapai efisiensi maksimal dan mempertahankan keunggulan bersaing. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, yang ini bagian yang sering terlewatkan, suka kelewat itu pemahaman akan teknologi mana. Berarti teknologinya ya kita lihat dulu teknologi ini. Jadi suka lewat nih, terus kurang paham bahwa sekarang teknologi itu udah menggunakan ini ya kecepatan bahwa kalau kita kirim barang bisa pakai marketplace ini berapa hari ya, terus ada notifikasi nggak gitu ya dari ininya, dari si perusahaannya ya yang jasa pengiriman. Ini udah, biar nanti kan mereka siap-siap ya. Kalau pelanggan itu yang COD berarti dia menyiapkan uangnya begitu kan. Kalau di perusahaan nanti mungkin ada orang lain yang mewakili untuk mengambil kirimannya di rumah begitu.
Jadi bagian yang sering terlewatkan ya pemahaman akan teknologi mana yang tepat untuk diimplementasikan serta kapan untuk mengimplementasikan. Nah, jadi kata-kata kapan untuk mengimplementasikan ini, nah ini kalau memang udah urgent banget ya, karena pesaing kita udah pengiriman 1 kali 24 jam dan mereka ada notifikasi begitu. Nah, berarti terus ada asuransinya ya, kita berarti mau nggak mau ya ngikutin ya, ikuti segera ya. Efisiensi maksimal mempertahankan keunggulan bersaing. Nah, jadi ujung-ujungnya kenapa? Bagaimana kita bisa unggul ya, unggul dalam bersaing, competitive advantage. Jadi yang TIK ini ujung-ujungnya kenapa? Goalnya untuk competitive advantage. Jadi perusahaan yang lain itu menggunakan TIK, kita ikut juga menggunakan TIK. Jangan sampai kita ketinggalan, kalau enggak orang nggak mau lagi pakai perusahaan kita. Oke. Orang di dalam organisasi yang bertanggung jawab untuk menjaga agar teknologi tetap sinkron dengan kebutuhan strategi bisnis perlu untuk memahami kebergunaan teknologi serta kapan untuk mengimplementasi teknologi untuk mendukung strategi organisasi. Dalam istilah akademik disebut penyelarasan strategi TI, Strategic Management of IT. Nah, jadi orang dalam organisasi yang bertanggung jawab untuk menjaga agar teknologi tetap sinkron dengan kebutuhan strategi bisnis. Ya tadi, teknologi yang kita terapkan kalau untuk pengiriman barang itu berarti kan teknologi ya biasanya berhubungan dengan waktu kapan diterima barang tersebut. Ini yang tetap sinkron ya. Kenapa? Kapan waktu diterima barang, terus ada asuransi apa enggak itunya, terus notifikasinya ya, notifikasi di customer atau stakeholder. Nah, itu yang memang benar-benar dibutuhkan oleh si customer kita. Nah, makanya biasanya pada saat analisis itu kita tanya customer kita, oh ini butuh nggak, oh ini butuh nggak, ini butuh nggak, oh ini butuh nggak. Jadi rekrutmen untuk pembuatan aplikasi itu memang benar-benar dibutuhkan oleh si customer. Nah, ini strategi penyelarasan istilahnya penyelarasan strategi ITI atau Strategic Management of IT. Terus TIK, perangkat lunak dan aplikasi yang mendukung strategi bisnis dikelompokkan bersama sebagai infrastruktur TIK atau ICT infrastruktur yang meliputi segala hal di dalam sistem jaringan dan teknologi komunikasi, juga perangkat lunak, perangkat keras, dan layanan yang diharuskan untuk mempertahankan bisnis. Nah, kalau kita lihat TIK di sini ya dia misal perangkat lunak ya. Perangkat lunak ya aplikasi ya, yang mendukung strategi bisnis. Nah, jadi yang ininya dikelompokkan bersama sebagai infrastruktur TIK, ICT infrastruktur. Jadi ya yang termasuk itu sistem jaringan dan telekomunikasi, perangkat lunak ya termasuk, atau perangkat kerasnya, dan layanan service juga termasuk ya. Ini tahapannya: user komponen, service komponen, network komponen. Yang ini ya, yang ini. Nah, kalau dibuat secara tabel ini ya ICT-nya ya, enterprise wide komponen ya. Jadi ada user components, service components, network components ya.
Nah, kalau dibuat tabel begini ya. Terus ada komponen enterprise wide. Pengguna biasanya berinteraksi dengan sistem atau aplikasi enterprise, misalnya ERP, Enterprise Document Management, Enterprise Content Management, atau Knowledge Management System. Nah, ini contohnya ERP ya. Jadi yang berinteraksi dengan sistem ya. Jadi ERP ini biasanya kita atau karyawannya itu atau penggunanya dia bisa berinteraksi langsung dengan sistem atau aplikasi ya. Terus aplikasi kedua tersebut adalah sebuah kumpulan perangkat lunak ubiquitous kompleks yang mendukung proses bisnis dan terdapat di seluruh enterprise. Nah, jadi ada ERP ya. Terus berikutnya ada komponen pengguna, user. Ini termasuk seluruh komponen yang berinteraksi langsung dengan pengguna. Misalnya desktop, perangkat keras, dan perangkat lunak lain yang diakses oleh pengguna. Jadi komponen pengguna, berarti user ya. Nah, di sini contohnya jadi pengguna ini dia terhubung dengan desktop serta perangkat keras dan perangkat lunak yang lainnya yang bisa digunakan oleh pengguna. Itu seluruh komponen yang diakses oleh pengguna seperti workstation, printer, scanner, perangkat lunak, dan produktivitas desktop dan aplikasi khusus lainnya yang tidak termasuk di dalam komponen lainnya merupakan bagian dari kategori ini. Jadi kategori komponen pengguna atau user, kalau kita lihat ada workstation ininya komputernya, terus ada printer, ada scanner, perangkat lunak produktivitas desktop, dan aplikasi khusus. Komponen pengguna diperlukan oleh staf untuk menyelesaikan fungsi pekerjaan mereka. Ya, jadi komponen pengguna ini ya misalnya stafnya butuh scanner, butuh printer, butuh komputer yang PC desktop ya yang tidak bergerak tentunya ya. Workstation ini berarti dia ada servernya. Workstation ya. Jadi komputer biasa yang terhubung ke server atau ke jaringan ya. Terus komponen layanan, kita lihat service. Perangkat keras dan perangkat lunak jaringan network yang berinteraksi secara langsung dengan pengguna adalah termasuk dalam kategori ini. Nah, kita lihat komponen layanan service. Nah, di sini jaringan ya, perangkat keras dan perangkat lunak jaringan network ya. Nah, ini yang berinteraksi secara langsung dengan pengguna, berarti ada jaringan yang digunakan oleh pengguna. Nah, ini dimaksud dengan komponen layanan service. Nah, item-item ini berada di bawah pengendalian dan pengawasan oleh bagian TIK di perusahaan ya. Namun pengguna mengakses item tersebut secara langsung. Nah, jadi yang jaringan ini akan dipakai oleh end usernya, penggunanya secara langsung ya, bisa di perusahaan ya. Terus komponen jaringan network, komponen yang secara tradisional dianggap berkaitan dengan jaringan network dan telekomunikasi atau komunikasi data dikelompokkan ke dalam kategori ini. Jadi kategori komponen jaringan kalau dilihat di sini ada yang ada kaitannya dengan jaringan network dan telekomunikasi ya. TIK. Jadi ini adalah masuk dalam komponen jaringan.
Perangkat keras dan perangkat lunak jaringan network termasuk teknologi switching, routing. Jadi ada teknologi switching dan routing ini untuk jaringan, berapa komputer yang bisa terhubung, alamat IP address berapa gitu kan, terus dia menggunakan yaitu subnetting ya, sama switching, subnetting, routing ya. Terus menggunakan hub atau router yang mana. Terus pengkabelannya dia pakai biasa pakai RJ45 ya, pakai RJ45. Dan medianya apa? Medianya kan kalau dia medianya pakai udara berarti ya pakai wifi ya, tapi kalau medianya pakai kabel ya bisa juga ya. Serta hal yang berkaitan dengan pengadaan server juga ya masuk ke jaringan ya. Terus interkoneksi vendor luar. Nah, yang untuk menghubungkan jaringan kita kan ada vendor luar, misalnya DSL, disk-line, jaringan, value add, pihak ketiga. Jadi pihak ketiga itu misalnya kita jaringan kita kita gunakan perusahaan ABCD begitu, atau operator seluler ABCD. Nah itu bisa dia jaringannya pakai pakai kabel atau pakai FO, fiber optik, atau pakai satelit ya, tergantung dari kebutuhan kita. Nah ini pihak ketiga. Terus security serta jadi security ini untuk security network jaringan serta item-item infrastruktur jaringan termasuk di dalamnya. Jadi yang infrastruktur jaringan ini termasuk komponen jaringan atau network. Setiap pengelompokan komponen TIK saling berkaitan satu dengan yang lainnya dan harus mendukung proses bisnis. Jadi ada tadi meningkatkan operasi perusahaan serta meningkatkan posisi bersaing, competitive position. Jadi pengelompokan yang ini ada komponen yang di sini ada enterprise wide, ada komponen pengguna user, ada komponen layanan service, ada komponen jaringan network. Nah ini harus mendukung proses bisnis. Kenapa? Untuk posisi bersaing. Jadi yang tadi komponen-komponen tersebut harus mendukung proses bisnis untuk meningkatkan posisi bersaing atau competitive positioning. Infrastruktur teknologi yang mempengaruhi operasi internal dan interaksi eksternal dengan pemasok, supplier, distributor, dan pelanggan yang mana dapat meningkatkan organisasi. Nah, jadi infrastruktur teknologi berarti harus secara internal berarti dan eksternal dengan pemasok, distributor harus infrastruktur teknologi mempengaruhi operasi internal, berarti harus berpengaruh ya terhadap operasi kegiatan di dalam perusahaan kita, dan interaksi eksternal dengan pemasok. Eksternal berarti kalau kita misal pengiriman barang berarti dengan customer atau stakeholdernya kita. Terus distributor ya. Terus dan pelanggan yang dapat meningkatkan organisasi. Maksudnya bisa ini ya, posisi kita bersaing bahwa layanan kita akan meningkat ya. Jadi pelanggan kita itu kalau contohnya pengiriman barang berarti akan tahu bahwa ini posisi barang saya berapa hari lagi ya, karena kebutuhan akan barang pengiriman itu besar ya. Nah, jadi kalau servis kita bagus, on time gitu, tepat waktu, dan mereka kan butuh misalnya untuk rapat, untuk misalnya yang servis mobil berarti servis motor, dia alat-alatnya untuk perbaikan servis mobil, servis motor ya. Nah kita memuaskan lah ya. Jadi meningkatkan organisasi ini berarti
perusahaan kita itu lebih dipercaya karena pengiriman 2 hari, pengiriman 3 hari itu tepat waktu ya. Terus dampak internal pada operasi harus memberikan peningkatan efisiensi di dalam perusahaan dan harus memiliki nilai pengembalian payback yang terjadi dalam periode tertentu yang dapat diterima oleh organisasi. Nah, di sini di perusahaan kita dengan TIK atau yang perangkat lunak yang kita buat, dia harus efisiensi. Dalam artian peningkatan efisiensi, kenapa? Karena kalau kita ngirim barang itu kan terima barang, pengiriman barang, berarti berhubungan dengan waktu. Jadi kita bisa memastikan bahwa barang ini terkirim kalau di TIK, ini kirim barang berapa lama? Berarti kan misalnya ngirimnya bisa tadinya 12 jam, ternyata bisa 6 jam ya. 6 jam ininya pengiriman, berarti kan waktu yang lebih hemat itu 6 jam ya. Barang bisa sampai ke customer lebih cepat lagi ya. Dan nilai dari TIK itu meningkatkan kualitas perusahaan ya dalam bersaing ya. Kalau jasa pengiriman semakin cepat datang, semakin cepat transaksi terjadi, nah itu lebih bagus ya. Kenapa? Karena nanti ya ada nilainya ya, nilai dari TIK-nya itu berupa kepercayaan dari customer ya, trust ya. TIK yang berfokus eksternal juga harus mempertahankan atau meningkatkan posisi bersaing. Nah ini yang ke dalamnya dia efisien, misalnya kita ya untuk pengiriman barang itu kan kalau waktunya lama terus kita nggak pasti, jadi karyawan kita kan yang untuk bagian penerimaan barang itu kan harus dilemburkan. Tapi kalau kita udah ada pasti notifikasinya, berarti kan karyawan itu nggak perlu lembur dong gitu, yang bagian penerimaan barang ya. Nah terus TIK yang berfokus eksternal juga harus mempertahankan atau meningkatkan posisi bersaing ya. Jadi TIK yang kita buat itu harus meningkatkan posisi bersaing atau mempertahankan ya, competitive positioning perusahaan dengan mempertahankan atau meningkatkan efisiensi operasional internal atau menyediakan atau memberikan layanan yang ditingkatkan kepada pelanggan. Ya, jadi kalau misal jasa pengiriman berarti kan kita efisiensi waktu ya. Jadi operasional kita itu biasanya 12 jam, ya kalau bisa ditempuh dalam 6 jam berarti operasionalnya kan di dalam perusahaan itu hemat 6 jam ya. Terus layanan yang kita berikan kepada pelanggan itu bisa kita tingkatkan lebih cepat ya dari prediksi misalnya 3 hari ya, ternyata 2 hari bisa kita sampai ke pelanggan ya, itu lebih bagus lagi ya, dan pelanggan biasa lebih senang ya. Oke, untuk materi hari ini sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.